الحق ما أستفتح به الكلام. الحمد لمولانا الكريم، وأفضل الحمد ما حمد به نفسه به الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما نقصت صدقة من مال. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والsyaakirin. Amma ba'd. Jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, tiada ucapan yang paling indah, tiada ucapan yang paling mulia, melainkan bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Salah satu cara untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kalaulah manusia ingin membalas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tidak ada satupun manusia yang mampu membalas nikmat Allah. Di dalam Al-Quran Allah sendiri menjelaskan: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah manusia, kata Allah, ingin menghitung nikmat yang aku berikan kepadanya, maka kata Allah, la tuhsuha, mereka tidak akan mampu menghitung nikmatmu, kata Allah. Nafas yang Allah berikan kepada kita jamaah sekalian, Allah tidak minta untuk kita balas. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita, Allah tidak minta untuk kita balas. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, begitu banyak nikmat Allah, namun kadang-kadang manusia lupa bersyukur kepada Allah. Maka salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah, ketika datang panggilan Allah, maka penuhi panggilan kita. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Salawat ini jamaah sekalian ternyata adalah bentuk ikhtiar kita, usaha kita. Yang namanya orang berusaha jamaah sekalian, maka pasti ada harapan. Maka apa harapan kita jamaah sekalian? Mudah-mudahan dengan salawat yang keluar dari lisan kita, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi, dan mudah-mudahan dengan cinta itulah mengantarkan kita bertemu dengan Rasulullah kelak nanti. Karena orang yang paling dekat dengan kata Nabi SAW adalah mereka yang senantiasa membasahi lisannya dengan salawat kepada
Bagaimana mungkin kita merasa cinta kepada Nabi, kita mengakui bahwa kita orang-orang yang sangat cinta kepada Nabi, sementara kita tidak pernah bersalawat kepada Rasulullah. Olehnya itu, untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah, maka senantiasa bersalawat kepada Nabi. Jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya mengangkat sebuah tema khutbah Jumat yang berjudul rezeki antara kuantitas dan kualitas. Kalau kita berbicara rezeki jamaah sekalian, maka semua manusia sudah meyakini bahwa rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan mungkin tertukar. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang Allah ciptakan illa 'ala Allahi rizquha, melainkan Allah telah menjamin rezekinya. Seekor burung terbang di pagi hari dalam keadaan lapar, maka pula di sore harinya dalam keadaan kenyang. Jemaah sekalian, maka pertanyaannya, kenapa seekor burung tidak dibekali akal oleh Allah, tetapi kenapa burung mampu hidup? Maka jawabannya, karena rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan mungkin tertukar. Namun sebagian saudara-saudara kita jemaah sekalian, ketika ada tetangganya yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, maka timbul perasaan iri hati, Pak. Berprasangka buruk sebagai tetangganya, Pak. Ketika Allah memberikan kelebihan rezeki, maka orang-orang yang seperti ini demi Allah tidak akan pernah bahagia hidupnya, jemaah sekalian. Seharusnya jemaah sekalian sikap yang kita harus lakukan ketika Allah memberikan rezeki yang banyak kepada tetangga kita, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kelak nanti Engkau memberikan juga kepada kami rezeki yang banyak, ya Allah. Karena ternyata jemaah sekalian, Allah memberikan rezeki kepada kita jemaah sekalian itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita, Pak. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang kita menginginkan rezeki yang banyak jemaah sekalian, sementara Allah memberikan rezeki yang pas-pasan, Pak. Maka kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak bersyukur kepada Allah. Yang pertama jemaah sekalian, rezeki dari segi kuantitas. Kalau kita berbicara rezeki dengan segi kuantitas jemaah sekalian, berarti kita berbicara jumlah, Pak. Dalam ilmu matematika jemaah sekalian, 1 tambah 1 pasti jawabannya 2, Pak. Ada pula yang mengatakan 1 tambah 1 jawabannya 11. Karena itu sebuah pendapat jemaah sekalian. Tetapi kalau kita berbicara masalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka tidak ada satupun ilmuwan matematika sampai hari ini, sampai detik ini mampu menghitung nikmat Allah. Jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, maka orang yang mencari rezeki hanya sebatas kuantitas atau jumlahnya, Pak, maka yakinlah mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki itu. Jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, jika ada seorang suami jemaah sekalian mencari rezeki, mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki itu dari Allah jemaah sekalian. Jika kita memberikan makan kepada anak dan istri kita, maka yakinlah anak dan istri kita akan tertutup dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang suami berhati-hati mencari nafkah, Pak. Dan seorang perempuan juga harus senantiasa bersyukur, karena kadang-kadang karena tuntutan seorang istri, maka kadang-kadang seorang suami menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang lebih banyak, Pak. Nauzubillah. Jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran
Allah tegaskan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka yakinlah Allah akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa bertakwa kepada Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Ternyata rezeki itu bukan hanya uang, Pak, tetapi tetangga yang baik, teman yang baik itu adalah anugerah pemberian Allah yang sangat luar biasa. Jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua jamaah sekalian adalah rezeki dari segi kualitas. Kalau kita berbicara rezeki dari segi kualitas jamaah sekalian, berarti kita berbicara masalah apakah nikmat ini jamaah sekalian sudah dijamin kehalalannya. Dan orang yang mencari rezeki dari segi kualitas jamaah sekalian, maka mereka senantiasa berhati-hati, Pak. Seorang suami yang bekerja jamaah sekalian, mungkin penghasilannya per bulan 2 juta sampai 3 juta. Maka ada uang tambahan jamaah sekalian. Lalu seorang suami bertanya, ini uang dari mana? Lantas orang yang memberikan uang kepada kita tidak memberikan jawaban kepada kita sebagai pertanyaan kita, maka jangan diambil uang itu, Pak. Karena kenapa jemaah sekalian? Bisa jadi uang yang haram jemaah sekalian masuk ke dalam tubuh anak-anak kita, istri kita, maka bisa jadi itulah yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kaya jamaah sekalian dalam pandang kacamata dunia jamaah sekalian hidupnya bahagia, rumahnya bertingkat-tingkat, kendaraannya berjejer-jejer. Kalau orang melihatnya, masya Allah, sandal minyawan atau jahit duit apa? Tetapi ternyata jamaah sekalian coba kita lihat keturunannya. Apakah keturunannya ada yang menjadi anak yang soleh atau menjadi anak yang salah? Alhamdulillah. Ada orang kaya, Pak, bahkan sudah banyak contoh. Ada orang kaya, anaknya mungkin mengedar, mencuri jamaah sekalian dan sebagainya. Karena kenapa? Kita harus introspeksi diri, bisa jadi ada harta yang haram yang masuk di dalam tubuh anak-anak kita. Alhamdulillah. Jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pada intinya jamaah sekalian, alangkah bahagianya jika kita mencari rezeki yang banyak, dan dengan rezeki yang banyak itu ada berkah di dalamnya. Hanya berkah itu jamaah sekalian adalah aziyadah dan khair, yakni bertambahnya kebaikan di dalamnya. Bisa jadi gaji kita 1 juta jamaah sekalian, tetapi yang berkah di dalam ganda, maka bisa jadi 1 juta itu mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita, Allah kayakan kita, tak terasa sebentar malam kita akan melaksanakan tarawih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, maka beruntunglah orang-orang yang mendapati bulan suci Ramadan. Maka doa yang senantiasa kita aturkan jemaah sekalian adalah muballighna Ramadan, sampaikanlah kami bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah yang kita lakukan selama sebulan penuh Allah terima, dan harapan kita mudah-mudahan dengan ibadah yang sedikit yang kita lakukan, maka itulah yang akan mengantarkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima.
Jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Di khutbah yang kedua ini, sebagai jemaah sekalian, terutama diri saya pribadi, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Bagaimana cara meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah? Yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Manusia saja dekat dengan atasan, Pak, maka segala hajat-hajatnya, segala kebutuhannya akan dipenuhi. Apalagi Allah yang maha segala-galanya. Apabila seorang hamba dekat kepada Allah, maka yakinlah segala keinginannya, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di Jumat yang terakhir di bulan Sya'ban ini Allah ijabah doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut ورحمة إن الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمل علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وحقك إن الحساب. واغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tak terasa ya Allah, waktu begitu cepat ya Allah, dan suatu kesyukuran ya Allah, karena kami akan mendapat di bulan suci Ramadan ya Allah. Ada pula saudara-saudara kami, keluarga kami yang telah mendahului kami, orang tua yang sudah menghadap kepada ya Allah ketika datang bulan Ramadan. Maka ada rindu jauh, maka ada rindu yang senantiasa terbesit dalam hati kami ya Allah. Kami rindu berkumpul bersama keluarga kami ya Allah. Namun sayang seribu sayang ya Allah, kami hanya mampu mengirimkan doa kepada orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sehatkanlah kami ya Allah, panjangkanlah umur kami, jadikanlah anak keturunan kami anak yang saleh dan saleh. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudibuka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taytana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqim as-salat.